Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Bisa Putra, Stambuk 034 2019 0093. Oke, kami di sini sedang ada di bangunan Benteng Rotterdam. Dan sekarang tugas kita adalah mereview bangunan ini di mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur 2. Oke, ayo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Darmansyah, Stambuk 034 20 20 0040. Baiklah, sebelum kita masuk ke Fort Benteng Rotterdam, mari kita scan barcode dulu di dalam. Nah, di sebelah kiri kita ada scan barcode. Mari kita scan barcode. Perkenalkan, nama saya Andi Arjuna Ersa, Stambuk 034 2019 0033. Benteng Rotterdam ini merupakan bangunan peninggalan Gua Tallo yang dulunya bernama Benteng Jumpandang atau Benteng Ujung Pandang. Yang pada awalnya benteng ini dibangun dengan menggunakan material tanah liat pada tahun 1634. Dan ketika itu pada periode pemerintahan Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Karst di daerah Maros. Selanjutnya, Benteng Ujung Pandang ini mengalami kerusakan fatal akibat serbuan dari VOC di bawah pimpinan Cornelis de Spelman pada tahun 1655 sampai 1669. Kala itu kerajaan Gua Tallo yang diperintah oleh Sultan Hasanuddin terpaksa menyerahkan benteng ini kepada Belanda dalam perjanjian Bungaya yang terpaksa ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin itu sendiri setelah kalah perang pada Perang Makassar. Sepanjang sejarahnya, benteng ini memiliki beragam fungsi sesuai dengan keadaan. Sejak jatuh di tangan Belanda hingga 1930-an, benteng ini difungsikan sebagai markas komando, sebagai pusat perdagangan, kediaman petinggi pejabat, dan pusat pemerintahan. Nah, sekarang bisa kita lihat fungsi sekarang dari Benteng Fort Rotterdam ini sebagai budaya, pendidikan, dan pariwisata. Bentuk dari Benteng Rotterdam ini menyerupai seekor penyu, di mana filosofi dari kerajaan Gua Tallo yang berjaya di daratan maupun lautan. Nah, di sini ada 6 basinton yang dimana mencapai setinggi 7 meter dan parit kedalaman 2 meter. Akan tetapi sekarang ada 5 basinton. Yang pertama ada Basinton Bone yang terletak di sebelah barat. Terus ada Basinton Bacan yang terletak di barat daya. Terus ada Basinton Buton yang terletak di barat laut. Terus ada Basinton Mandar yang terletak di timur laut. Terus yang terakhir ada Basinton Amboina yang terletak di sudut tenggara. Baik, sekarang saya akan membahas tentang arsitektur Benteng Rotterdam ini. Di sini terdapat sebuah jendela. Jendelanya menggunakan material kayu dan menggunakan kisi-kisi. Dan bentuk atap ini menggunakan atap plana. Dan setiap sudut pada bangunan ini menggunakan profil-profil. Dan atapnya menggunakan atap genteng. Dan di ujung atapnya menggunakan talang air sebagai penyalur air ke bawah tanah. Dalam benteng bangunan Rotterdam sendiri ini terdapat 13 bangunan, yang 11 diantaranya dibangun pada abad ke-17, sedangkan 2 lainnya itu dibangun pada masa pemerintahan Jepang. Di kompleks sisi utara sendiri terdapat bangunan-bangunan tertua yang pada tahun 1686 yang meliputi kediaman gubernur, kediaman saudara senior, kapten, sekretaris, dan juga beberapa bangunan penyimpanan atau sebagai gudang. Kediaman gubernur sendiri dijuluki sebagai rumah Spelman yang sekarang menjadi bagian dari Museum Lagaligo. Sedangkan pada bagian sisi selatan sendiri
yang awalnya digunakan sebagai tempat penyimpanan, kini juga dijadikan sebagai museum Lagalingut itu sendiri juga. Pada barat di sayap timur, padanya depan saya ini, sekarang menjadi perpustakaan kecil yang menampilkan buku-buku Belanda kuno, log kapal Kapten VOC, dan juga manuskrip lontar kuno. Pada lantai dasar bangunan ini juga terletak di sudut tenggara, dulunya adalah penjara. Sedangkan penjara Pangeran Diponegoro sendiri terletak di Bastion Macan. Baik, sekarang kita akan menyaksikan bangunan yang ada di Benteng Fort Rotterdam. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kritik dan saran. Dan menurut saya bangunan ini adalah bangunan yang tidak bersahabat dengan kondisi iklim Indonesia, yang dimana kita tahu kondisi iklim Indonesia adalah tropis, sedangkan bangunan ini desain tidak dengan bentuk bangunan untuk iklim tropis. Mengapa? Karena atapnya tidak memiliki overstack yang jauh keluar, sehingga ketika hujan masuk ke tembok, ketika panas masuk ke tembok, jadi semuanya mengenai tembok. Dan dimana kita tahu di bangunan Indonesia seharusnya memiliki overstack yang panjang. Itulah kritik saya. Sekarang kritik dari saya. Mungkin kritik dari saya, pengelola pemerintah mungkin lebih memperhatikan bangunan bersejarah dari Benteng Rotterdam ini.
dan agar kedepannya lebih banyak pengunjung yang berminat untuk ke pariwisata, lokasi pariwisata di Makassar ini. Kritik dari saya sendiri itu diadukan kepada pengelola dari Benteng Rotterdam ini sendiri, yaitu untuk lebih ditegaskannya kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Benteng Rotterdam sendiri untuk tidak membawa masuk kendaraan-kendaraan mereka ke dalam Benteng Rotterdam sendiri, dikarenakan kendaraan-kendaraan mereka yang masuk ke Benteng Rotterdam sendiri itu sangat mengganggu kenyamanan para pengunjung yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan bukan tentang kritikan atau saran, saya kepada keunikan dari bangunan Benteng Rotterdam ini. Kenapa saya bisa bilang bangunan Benteng Rotterdam ini unik? Karena bangunan Benteng Rotterdam ini dia sangatlah menghargai cahaya matahari. Bisa dilihat sendiri di sebelah sana, pada setiap bangunan ini terdapat bukaan sampai di atas atap pada bangunan ini. Jadi ketika siang hari atau sore hari, cahaya langsung masuk ke dalam